Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu ya dalam pelajaran matematika. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang vektor pada dimensi 3 atau pada ruang 3. Setelah minggu lalu kita juga belajar tentang vektor ya, tapi pada dimensi 2 atau ruang 2. Oke, kita langsung aja. Untuk vektor pada dimensi 3 ini, misalnya Ibu punya contoh, nyatakan vektor A yang elemennya adalah 2, 3, 4 dalam bentuk vektor basis. Maka cara menjawabnya adalah vektor A sama dengan elemennya tadi 2, 3, 4. Sama dengan 2I ditambah 2J ditambah 4 Maaf, 2I ditambah 3J ditambah 4K. Nah, ini menyatakan vektor A ke dalam vektor basis. Jadi, kalau vektor pada dimensi 3, elemennya ada 3 dan basisnya juga ada 3, yaitu IJK ya. Jadi, basis pada vektor dimensi 3 itu adalah IJ dan K, karena elemen dalam vektor dimensi 3 ada 3. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang operasi aljabar pada vektor dimensi 3. Yang pertama, di sini besar atau panjang vektor ya. Misalnya di sini vektor A, elemennya adalah A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3. Maka mencari besar atau panjang vektor adalah besar vektor A sama dengan panjang vektor A. Maka sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Dan besar vektor B itu sama dengan panjang vektor B. Sama dengan akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Misalnya kita langsung ke contoh soal. Tentukan besar vektor A jika vektor A-nya elemennya adalah min 3, 4, 5. Jadi, dari vektor A ini kalian suruh mencari besar vektor A ya, atau panjang vektor A. Maka cara menjawabnya adalah besar vektor A atau panjang vektor A sama dengan panjang vektor A sama dengan akar dari min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka sama dengan di sini min 3 kuadrat hasilnya adalah 9 ya. Ditambah 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Dan 5 kuadrat ini adalah 25. Jadi 9 ditambah 16 ditambah 25 hasilnya adalah akar 50. Nah, akar 50 ini kita sederhanakan menjadi 5 akar 2. Ya, jadi hasil dari panjang vektor A adalah 5 akar 2. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada penjumlahan dan pengurangan vektor itu caranya sama persis seperti vektor pada dimensi 2 ya, anak-anak ya. Jadi, setiap elemen yang seletak itu bisa dijumlah dan bisa langsung dikurang ya. Misalnya di sini Ibu punya contoh soal. Jika vektor A elemennya adalah 1, 2, 3 dan vektor B adalah 2, min 4, 7, maka tentukan vektor vektor B dikurang vektor A. Maka cara menjawabnya adalah di sini pertanyaannya adalah vektor B dikurang vektor A. Maka sama dengan elemen dari vektor B adalah 2, min 4, 7. Dikurangi elemen dari vektor A adalah 1, 2, 3. Jadi sama dengan 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Min 4 dikurang 2. Utang 4, utang lagi 2. Jadi hasilnya adalah min 6. 7 dikurang 3, hasilnya adalah 4. Jadi, vektor B dikurangi vektor A, hasilnya adalah 1, min 6, 4.
Dan untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian vektor dengan skalar. Nah, untuk perkalian vektor dengan skalar sama juga caranya seperti vektor pada dimensi 2. Jadi setiap elemen dalam vektor tersebut dikalikan dengan skalarnya ya. Misalnya, Ibu punya contoh soal di sini, langsung aja. Misalkan ada vektor A yang elemennya adalah 3, min 6, 5, maka tentukan 6 kali vektor A. Nah, 6 ini adalah skalarnya ya, jadi 6 dikali vektor A. Maka penyelesaiannya atau cara jawabnya adalah 6 dikali vektor A sama dengan 6 dikali elemen dari vektor A itu adalah 3, min 6, 5. Sama dengan 6 dikali 3, sama dengan 18. 6 dikali min 6, plus dikali min, hasilnya adalah min. 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. 6 dikali 5 sama dengan 30. Sehingga 6 dikali vektor A hasilnya adalah 18 min 6 min 36 dan 30. Dan yang berikutnya adalah perkalian skalar antara dua vektor. Nah, di sini untuk perkalian skalar antara dua vektor, misalnya diketahui vektor A elemennya adalah A1, A2, dan A3, dan vektor B elemennya adalah B1, B2, dan B3, maka cara mencari perkalian skalarnya di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah vektor A dikali vektor B itu sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Dan cara yang kedua adalah vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, dengan theta ini adalah sudut terkecil antara vektor A dan vektor B. Dan perlu kalian ketahui bahwa kalau kalian menggunakan cara yang kedua ini, jika di dalam soal itu yang diketahui adalah panjang kedua vektor dan sudut terkecilnya ya, atau sudut tetanya, baru kalian pakai rumus yang kedua. Tapi kalau tidak diketahui panjang dan sudutnya, kalian pakai rumus yang pertama. Ya, misalnya langsung aja di sini contoh soalnya diketahui panjang vektor A sama dengan 5 dan panjang vektor B sama dengan 6, serta sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Maka tentukan vektor A dikali vektor B. Nah, di sini yang diketahui itu adalah panjang vektor ya, panjang vektor dan sudut tetanya. Sehingga kita pakai rumus yang kedua, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Jadi sama dengan panjang vektor A-nya tadi berapa? 5. Dikali panjang vektor B-nya adalah 6. Nah, dikali cos theta. Cos theta-nya adalah 60 derajat atau cos 60 derajat. Jadi, 5 dikali 6 itu hasilnya 30. Nah, cos 60 derajat ini hasilnya adalah setengah ya, anak-anak ya. Jadi, 30 dikali setengah hasilnya adalah 15. Nah, jadi vektor A dikali vektor B hasilnya adalah 15. Baiklah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk minggu ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Nah, untuk minggu ini kalian cukup mencatat materi yang Ibu sampaikan barusan ya. Kalian catatnya yang Ibu stabilokan saja yang warna kuning ya. Kalian catat di buku catatan matematika. Setelah kalian catat, kalian foto dan kirimkan ke Google Classroom-nya Ibu. Ibu tunggu tugas dari kalian atau catatan dari kalian ya. Tetap semangat dan terima kasih sudah belajar matematika dengan Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.